kondisi terparahnya depresi aku adalah Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Alex. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian Alkitab dari 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Di bagian ini, Paulus ngomong sama Timotius, rekan sepelayanannya. Paulus ngingetin kepada Timotius, ayo, kamu tuh kan udah kenal Alkitab sejak kamu kecil, udah kenal kebenaran itu. Maka berpeganglah pada hal itu, karena itu bermanfaat untuk mengajarkan, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, dan macam-macam. Dan mari bertumbuh imanmu, walaupun kau sedang dalam masa-masa sulit, bahkan penganiayaan. Nah, sebelum nanti kita membaca Alkitab itu, bagian itu, dan kita akan mendengar sharing dari seorang sahabat, dia pelayan yang luar biasa, berimpact. Jangan banyak spoilernya. Kita sama-sama doa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang baik, di minggu pagi ini kami bersama ingin merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami boleh menemukan pesan Tuhan dari dalamnya, sehingga pesan itu boleh mengubahkan kami dan membuat kami terdorong untuk semakin hari semakin baik lagi dan dapat melayani Tuhan dengan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Ya, teman-teman yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya, Kak Alex mau ajak kita untuk baca bagian Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Judulnya itu Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam Pembacaan Kitab Suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ini kata Paulus kepada Timotius. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nah, teman-teman, seperti yang Kak Alex tadi sebut, bahwa kisah ini tuh nasihat Paulus kepada Timotius, rekan pelayanan Paulus. Mereka ini mengalami penganiayaan, disiksa karena mengikut jalan Kristus. Nah, hari ini Kak Alex akan bersama dengan seorang teman, namanya Kak Helga. Nanti Kak Helga akan memperkenalkan diri. Mungkin Kak Helga tidak dalam posisi seperti Timotius, Paulus yang disiksa oleh orang lain karena memberitakan Injil. Tapi Kak Helga juga mengalami masa-masa yang sulit. Dan Kak Helga nanti akan menceritakan bagaimana Tuhan membantunya melewati masa-masa sulit itu, bahkan Tuhan perlengkapi dan ia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, seperti apa kisahnya? Kak Alex panggil Kak Helga.
Halo Kak Helga, Halo, halo. selamat hari Minggu. Selamat Bagaimana hari. kabarnya? Baik, baik. Lagi di mana ini? Sedang di rumah. Lagi di rumah ya. Ya. Waduh. Kak Helga, Kak Helga kan udah eh, sering banget melayani nih. Bahkan Kak Alex, saya percaya nih teman-teman remaja yang ikut ibadah di GKI Pondok Indah pasti udah nggak asing deh sama wajah Kak Helga dan wajah Kania. Ya. Nah, dua orang ini selalu muncul di setiap ibadah minggu kita. Bahkan kalau teman-teman ikut ibadah di beberapa gereja lain atau misalkan channel lain seperti di Ignite, Kak Helga dan Kak Kania juga melayani di sana. Ya. Nah, Di kota mungkin kecil itu. ya di kota kecil itu. Nah, mungkin udah pada tahu mukanya, tapi mungkin belum terlalu kenal Kak Helga ini siapa dan gimana sih kisahnya yang bisa memberkati kita. Nah, mungkin Kak Helga boleh perkenalkan diri dulu. Kira-kira nih, Kak Helga, Mhm. siapa sih seorang Helga itu? Tahu nggak tahu apa maksudnya pas dengar pertanyaan ini tuh sempet mikir ya, siapa ya gue ya? Gak apa-apa ya pakai gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Oke. Jadi aku itu seorang yang suka banget seni. Jadi akhirnya diperlengkapi Tuhan sampai akhirnya bisa menjadi seorang produser, saudara. Pekerjaannya seperti itu, jadi menciptakan karya-karya seni, terus nulis juga, nulis naskah atau nulis dimanapun sih suka nulis gitu. Jadi menciptakan karya seni dan dibawa Tuhan, nggak paham kenapa juga dibawa Tuhan menjadi juru bahasa isyarat tapi di gereja aja gitu. Oh, oke. Berarti sutradara, produser juga tadi katanya, pokoknya di Iya, bidang seni. iya. Berarti bukan hanya JBI yang di kota kecil pas ibadah itu ya? Enggak, Berarti malah itu bukan bukan profesi. malah itu belum profesi. Bukan, Mantap. bukan. Waduh, penasaran nih, gimana sih perjalanan hidup Kak Helga? Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ ya, kalau misalkan perjalanan hidup Kak Helga nih, itu tuh dibuatkan sebuah film, kira-kira judul apa yang pas? Judulnya itu Masterpiece of God. Masterpiece of God. Boleh Ya, ceritain nggak kenapa judul itu Masterpiece of God? karena aku itu diubahkan sama Tuhan itu pas aku dengar kata you are God's masterpiece. Jadi pas aku tahu ternyata aku tuh God's masterpiece, jadi semuanya diubahkan karena aku punya latar belakang yang orangnya insecure banget. Insecure itu minder, nggak pede, merasa nggak punya apa-apa dalam hidup, kayak pencapaian segala macam itu nggak ada apa-apanya, hina gitu. Nah pas tahu hal itu, aku jadiin itu sebuah pegangan. Ketika aku nggak pede, ketika aku down, aku harus ingat aku tuh God's masterpiece, karya terindahnya Tuhan, dan semua manusia itu karya terindahnya Tuhan, paling luar biasa gitu. Jadi kalian semua juga harus tahu kalau kalian tuh masterpiece-nya Tuhan gitu. Tadi Kak Helga sempat bilang diubahkan. Mm-mm. Bahkan tadi ada sempat juga muncul kata hina. Maksudnya Mm-mm. tuh gimana tuh Kak? Hina tuh seperti apa? Diubahkan dari yang apa menjadi apa tuh? Iya, jadi eh, kenapa kalau orang-orang mungkin sekarang ngelihatnya tuh Helga kok bisa ya gitu, bisa jadi produser ya, terus habis itu jadi juru bahasa isyarat juga iya. Itu karena sudah apa ya? Sekarang tuh udah kayak udah menyerahkan semua hidupku buat Tuhan. Karena apa? Eh, aku punya latar belakang yang hina banget dan aku juga punya insecure yang sangat-sangat parah. Aku tuh jadi badanku tuh sekarang mungkin ya 60 kilo gitu lah. 60 kilo. Tapi dulu itu aku pernah berat badanku tuh 78 kilo. Dan di 78 kilo itu gendut banget. Terus habis itu aku minder, nggak pede. Aku tuh takut juga mama papaku tuh kalau misalnya jalan sama aku tuh kayak malu. Terus habis itu karena mama papa sama adekku tuh semuanya badannya bagus-bagus. Dan aku takut gitu mereka malu sama aku. Terus kadang-kadang juga
sekarang aku cinta banget keluarga aku ya, tapi dulu tuh aku juga punya pahit gitu dalam hati. Kadang kadang didikan mama sama papa mungkin terlalu keras, yang kayak ya pukul atau dari segi omongan juga nggak enak gitu. Kadang-kadang karena terlalu gendut dan dilihat kayak, ih kok mageran banget ini anak. Jadi dia bilang, ih kayak apa ya, kayak karung lah atau bagong gitu-gitulah. Itu kata-kata itu tuh sempat keluar. Kalau sekarang tidak sama sekali. Kita udah didewasakan gitu. Tapi kalau dulu tuh kadang-kadang iya. Dan keluarga-keluargaku juga gitu. Kadang mulutnya yang kayak, gitu kan. Nah terus habis itu kembali lagi aku kan masuk ke dunia entertain juga, di mana fisik itu walaupun aku kru, di mana fisik itu ya di mana-mana fisiknya pada bagus-bagus gitu, yang kayak aduh minder lagi, tambah down lagi. Aku juga sempat mengalami yang kayak depresi parah gitu. Aku merasa nggak ada orang lah yang peduli sama gue jelek kayak gini, gue gendut kayak gini, kayaknya cowok juga nggak ada yang mau sama gue, makanya gue jomblo terus, makanya gue sendirian terus kayak gitu. Jadi sangat depres, melakukan banyak sekali dosa, gitu-gitu. Ya sampai akhirnya, ini ceritain sekarang atau mau ada ini aja? Diceritain sekarang. Sampai akhirnya aku kan merasa hampa, nangis, pas kerja juga gitu. Jadi aku kerja, di saat kerja masuk dunia entertain juga depres parah lagi. Sampai akhirnya diajakin sama temanku, anak magang tuh ngajakin, Kak, coba ke ini deh, kita ke GB Senayan City pas itu, soalnya deket kantor juga. Jadi kita coba ke sana, karena aku sharing juga kan, aku tuh insecure banget, rapuh banget, hampa banget diriku semuanya. Pas ke sana, aku nangis gitu. Aku pas nyanyi pujian gitu, aku nangis. Capek gitu, aku capek. Kenapa merasa diri gak berharga, hina, insecure, minder sama semua orang, segala macam. Tapi pas udah sampai gereja nangis, pas pulangnya sama lagi gitu, sama lagi, hampa lagi, depresi lagi, segala macam lah. Minggu depannya gitu lagi, berbulan-bulan seperti itu. Tapi untungnya adalah aku mencari Tuhan. Walaupun aku merasa hina segala macam, ada momen itu aku mencari Tuhan sampai akhirnya Tuhan tunjukin jalannya. Ada pendeta yang pas itu bule, khotbah. Khotbahnya tuh aku datang sore, udah khotbah sore nih. Terus kayak enggak deh, nggak bisa, ini gue malam juga harus ikut ibadah lagi gitu. Akhirnya ibadah lagi malamnya, ibadah malamnya lagi. Di ibadah malam itulah yang ubah semua perspektif aku. Pas dia ngomong soal dia ngomong ayat Efesus 2 ayat 10. Nah kalau misalnya di bahasa Indonesia tuh kayak mungkin nggak ngena gitu. Jadi, tapi di bahasa Inggrisnya menurutku ngena banget. Dia Efesus 2 ayat 10 itu isinya, For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so that we can do the good things He planned for us long ago. Jadi pas dia bilang we are God's masterpiece, aku belum ngeh banget. Tapi pas dia ngomong, so you are God's masterpiece. Nah dari dulu, dari aku kuliah, aku tuh sempat mimpin acara namanya Broadcast Movie Project, acara angkatan gede gitu. Terus aku bikin tagline-nya di situ karena aku suka banget kata-kata masterpiece. Jadi setiap selesai selesai ininya, selesai acara atau apa gitu, aku bilang salam masterpiece, aku bilang gitu. Dan pas di momen ini, jadi aku suka banget kata-kata masterpiece itu karena karya luar biasa, itu yang the best of the best gitu. Nah pas dia ngomong gini, itu kayak wow gitu, ini nggak ada yang kebetulan gitu loh. Ini nggak kebetulan pas itu aku mimpin acara dan aku bikin tagline-nya itu. Suka banget sama kata-kata itu dan pas ngomong you are God's masterpiece, aku kayak udah tahu banget itu arti masterpiece itu apa. Kalau kalian searching lagi arti kata masterpiece, jadi aku tuh kayak searching juga masterpiece tuh artinya apa gitu. Jadi eh, itu yang touch aku banget. Even pas setelah itu, setelah pulang juga kadang masih ngelakuin dosa, atau bukan kadang, malah pertama-tama masih sering ngelakuin dosa lagi, tapi itu udah di pikiran aku. Jadi
udah tertanam. No, gak, you are God's masterpiece. Jadi dan prosesnya lama gitu sampai menghilangkan insecure. Sampai sekarang juga kadang-kadang masih kepikiran, aduh gue gini, tapi nggak, no, you are God's masterpiece gitu. Yoga bisa Itu ceritain nggak sih sih itu yang gue bahas. pas masa-masa insecure tadi, pas ngerasa Hmm. hampa-hampanya itu tuh kondisinya tuh sampai seperti apa sih gitu? Oke, ini aku nggak tahu ya, ini boleh sih. Jadi ini kondisi terparahnya depresi aku adalah eh, yang pertama, aku tuh merasa jelek banget kan, dan teman-temanku pada cantik-cantik semua gitu. Jadi aku kuliah di Bandung juga, dan ya pada cantik-cantik keren lah, dan aku gendut gitu. Terus aku pas teman-temanku nih mau nganterin pulang orang-orang, aku tuh merasa nggak layak buat dianterin pulang. Wow, Jadi aku nggak layak jadi aku dianterin pulang. iya, dianterin pulang sama cowok, aku merasa nggak layak. Jadi aku bilang, yaudah teman-temanku aja dulu yang menurutku cantik-cantik ini. Jadi sampai segitunya. Itu yang pertama. Yang aku kasih dua deh. Satu lagi, aku aku tuh orangnya ambisius juga. Jadi karena aku nggak pengen sendirian, kalau sendirian aku malah pikirannya kemana-mana, minder segala macem. Aku akhirnya ke ini aktif sana sini. Tapi ketika aku pulang, nyampe kosan, aku tuh cuma tiduran, nangis, keluar aja air mata gitu, nangis terus tiduran, hampa, bingung ngeliatin ini, teriak sama Tuhan, Tuhan nggak ada yang peduli sama aku sama sekali, nggak ada yang peduli. Baju aku tuh udah berantakan di mana-mana. Kadang tuh nggak mandi berhari-hari, Hmm. terus dibully juga sama orang-orang di kosan gitu karena nggak mandi berhari-hari mungkin bau jadinya. Terus em, ya berkali-kali pemikiran ingin, Tuhan kenapa nggak aku hilang aja sih gitu, kenapa gue nggak die aja gitu. Itu udah berkali-kali, malah dari aku kecil tuh aku udah kepikiran, aku sering banget megang pisau terus ketiduran. That's happen gitu. Itu yang ya makanya ya itu aku tuh sekarang gencar banget ke orang-orang, jangan pernah judge orang lain, soalnya keadaannya nggak ada yang tahu, latar belakangnya tuh nggak ada yang tahu sakit apa. Jadi kalau ngomong itu juga dipikirin, ini omongan kita tuh bakal menyakiti orang lain atau enggak, atau dia lagi di keadaan down, ternyata down, terus habis itu kita ngomong, ih kok lu gendutan, ih kok lu kurusan, ih lo belum belum nikah, lu belum ini. Nggak ada yang tahu kalau misalnya dia lagi kondisinya seperti apa gitu. Itu sih. Wow. Terus gimana tuh Kak Helga kan tadi dalam kondisi yang depresi yang sedown itu, merasa bahkan nggak layak buat diantar pulang sama temen cowok, terus di kosan juga dibully sama tetangga Hmm. kos karena kondisi itu, Oh, terus ketemu khotbah bicara soal masterpiece, enlightening gitu ya, kayak mhm. mencerahkan, tapi mungkin perubahan itu apakah sekejap atau itu tuh sebetulnya proses yang Wah, ongoing, proses terus menerus tuh, gimana tuh Kak? iya, sama kayak si yang tadi diperlengkapi untuk melayani gitu. Yes. Dari ternyata aku juga baru sadar, ternyata dari aku kuliah, dari aku kecil aku udah diperlengkapi kalau aku punya kemampuan seni, aku bisa ngedit, dikasih kemampuan bisa ngedit, aku dikasih kemampuan ternyata bisa ngedirect, aku dikasih kemampuan untuk manajemen, dan waktunya semua pas. Ketika 2018 itu aku mau berubah perspektifku, aku dibawa ke eh, teater tujuh, teater tuli. Aku nggak tahu kenapa ya, pas itu cuma cuma aku diajakin temanku jadi LO padahal. Jadi kayak apa ya, LO yang itu apa ngatur. tuh Kak, LO? LO tuh yang kayak ngatur-ngatur talent gitu. Ayo keluar, ayo masuk gitu, gitu. Aku kira cuma itu doang. Aku cuma excited sama dunia tuli, pengen belajar isyarat tapi nggak tahu mau belajar kapan karena waktunya padat banget parah gitu untuk kerjaan di kantor juga. Terus masuk ke volunteer, tadinya pikir cuma jadi LO, nggak tahu kenapa aku akhirnya jadi produsernya
sama Oh, Kania wow. juga. Jadi karena aku mungkin orangnya kalau ngelihat "Ih, ini kenapa belum beres gitu, jadi ayo beresin gitu gitu. Jadi akhirnya yang sutradaranya kan Om Rey Tapi pas itu Ya. Om Rey dan teman-teman Tuli dan Kania juga mempercayakan kalau misalnya yaudah Helga jadi lain produsernya gitu. Dan di saat itu proses itu sih ketika aku merasakan oh ternyata melayani orang lain, berbagi, menolong orang lain itu kebahagiaan banget gitu di hatiku gitu. Itu bahagia banget. Aku pas di panggung setelah pertunjukan teater itu selesai, aku melihat teman-teman tuli yang pelukan, Hmm. kita ini happen gitu, ini terjadi, semua kerja keras terjadi. eh, Pengennya bisa menginspirasi tuli di seluruh Indonesia juga supaya bisa berkarya kayak kayak kita gitu di Jakarta. Dan itu yang kayak wah, dan semakin semakin banyak lagi proses yang dikasih Tuhan sampai akhirnya jadi juru bahasa isyarat di gereja juga itu wah aneh sih, tapi dikasih prosesnya terus, diperlengkapi terus gitu. Ada satu bagian yang menarik tuh tadi yang Kak Helga bilang. Hmm. Justru happy, merasa terberkati ketika ngelayanin orang ya. Nah itu Iya, gimana tuh kan dalam bayanganku iya. ya kalau kita lagi down, depresi, pengennya tuh kan dimengerti, pengennya tuh kan dilayani gitu ya. Tapi Hmm. kok justru Kak Helga malah bisa menemukan sesuatu yang positif, yang membahagiakan justru pas melayani itu gimana? Gimana ceritanya tuh Kak Helga? Nah, tadinya pas masuk ke teater 7 ini Hmm. sebenarnya marah, agak ada marahnya sama Tuhan. Hmm. Tuhan ini berat banget. Bayangin Om Reza Hetapi itu aktor senior ya, Hmm. dan saya itu masih asisten, maksudnya berapa tahun lah di dunia entertain gitu. Itu keras, maksudnya itu keras banget. Aku harus harus nyesuaiin pace-nya sama Om Ray. Dan teman-teman tuli juga dunianya kan beda, budayanya beda. Aku harus paham. Itu keras banget dan aku marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tempatkan aku di sini? Ngapain? Ini tuh kerjaan gue masih banyak di kantor. Gue masih gue masih harus ini gitu. Tadinya marah, tapi pas di atas panggung, ketika ngelihat diri kita berguna buat orang lain, ketika ngelihat kita punya peran untuk bisa bantu orang lain, itu penuh gitu. Itu penuh gitu hati. Aneh sih, aneh beneran, tapi cobain deh. Cobain. Tapi cobain deh kayak ikut volunteer atau apa, dan di saat itu jadi tahu, semakin tahu diri kita gitu. Oh, kekuatan gue ini, kelemahan gue ini, makin penuh gitu. Jadi ternyata memberi itu tambah tambah bikin kaya, kita kaya, kaya pengalaman, kaya pemikiran, perspektif, semuanya. Wow, berarti Kak Helga juga semakin tahu rencana Tuhan buat hidup Kak Helga lewat proses-proses itu ya, termasuk di produser, termasuk di teater 7, Iya, macam-macam gitu ya. betul, 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 betul. Makanya eh, bagi yang bingung gitu, gue mau ngapain Iya, sih di iya, dunia ini? iya. Coba, coba terjunkan diri untuk mungkin mulai dari pelayanan, atau mungkin mungkin belum serak gitu. Aduh, pelayanan di gereja kayaknya aduh gitu. Bisa pelayan di luar dulu. Dulu aku merasa teater 7 udah pelayanan aku nggak usah gereja lah. Maksudnya nggak usah pelayanan di gereja. Tapi tiba-tiba di Tuhan tarik kan, ke gereja gitu. Jadi bisa dimulai di mana aja. Even di pekerjaan, even di sekolah, bantu temen. Ada nggak yang bisa aku bantu atau mendengarkan temen, kayak gitu-gitu aja. Itu sih yang bikin oh ya, kita semua tuh ada perannya masing-masing gitu. Iya, iya, iya. Ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman remaja, entah SMP, entah SMA, mungkin kan masih bingung ya. Duh, kayak yang tadi Kak Helga bilang, kadang saya juga nggak tahu kemampuan saya apa. Saya ini bisa apa sih? Terus Tuhan tuh mau pakai saya buat apa sih? Maka tadi Kak Helga bilang, salah satu pesannya adalah coba terjun aja dulu ya. Di gereja Betul, dimanapun,
mencoba untuk berdampak buat orang lain, nanti Tuhan bukakan jalan dikit-dikit. Karena kalau kita nggak gerak juga, kita nggak tahu apa-apa ya. Nah, itu dia. Aku tuh merasa aku nggak jago bahasa isyarat. Beneran. Kayak nggak capable buat jadi juru bahasa isyarat tuh kayak orang anaknya cuma belajar dan cuma tahu cuma bisa ngobrol. Jadi juru bahasa isyarat kan kayak harus banyak kosakata gitu. Tapi uniknya adalah dari dulu aku menyadari ternyata Tuhan tuh nggak cari yang jago kok, cari yang mau, cari yang mau aja. Nanti jadi malah kelemahan kamu merasa nggak jago, kamu merasa nggak bukan siapa-siapa lah Tuhan. Tapi Tuhan lah yang perlengkapi, maksudnya Tuhan yang memenuhi, menyempurnakan semua itu gitu. Jadi jangan takut buat nyoba, coba aja. Tuh. Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang perlengkapi ya. Wow. Helga, ketika tadi lewat masa-masa yang sulit gitu ya, ada nggak sih orang yang Tuhan kirim secara spesifik nih buat Kak Helga buat membantu menemani melewati masa-masa yang sulit itu tuh? Sejujurnya kalau menemani seluruh perjalanan tidak, tapi karena seluruh perjalanan itu yang nemenin emang harus hubungan kita sama Tuhan aja gitu. Tapi kalau misalnya di setiap musimnya, di setiap seasonnya tuh ada dikasih orang-orang kayak misalnya pertama kali tadi untuk aku ke gereja dan ketemu sama God's Masterpiece gitu, itu ada temanku namanya Mika ini, anak magang. Terus dia dikasih Tuhan untuk ngajak aku ke gereja dan akhirnya aku ke gereja dan nyari Tuhan lagi. Kemudian dikasih juga teman-teman kantor yang support, yang kita juga ada komsel, persekutuan gitu di kantor. Jadi oke, tambah belajar lagi. Terus kemudian dikasih Tuhan jadi teater tujuh ini itu kan jadi memperlengkapi aku lagi. Terus ada Kania juga yang ngajakin jadi JBI di gereja. Nah itu jadi setiap seasonnya mungkin orangnya beda-beda, tapi yang membimbing kita seluruhnya pasti Tuhan gitu. Di perjalanan tuh misalkan kita mau naik gunung gitu ya, nanti pas ada di lembah tuh ada teman yang Tuhan kirim, pas di sungai ada teman yang Tuhan kirim gitu ya. Tapi sepanjang perjalanan itu satu yang Kak Helga yakini kalau ya Tuhan sendirilah yang selalu bersama-sama dengan Kak Helga ya. Karena manusia tuh nggak bisa 24 jam nemenin kamu. Pacar kamu, ya? Iya pacar kamu nggak bisa 24 jam ngertiin kamu, nggak bisa. Cuma Tuhan yang bisa di samping kamu seterusnya. Gitu. Itu sih. Oh, Kak Helga, thank you banget buat sharingnya. Waduh, nggak kerasa udah hampir 20 menit nih kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Kak Helga, ada nggak satu pesan yang Kak Helga mau sampaikan terkait tadi dengan diperlengkapi oleh firman Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan macam-macam itu, ada nggak yang Kak Helga mau sampaikan buat teman-teman yang mungkin sedang bergumul dengan hidupnya, yang kalau Timotius lagi dalam masa penganiayaan oleh orang lain di luar dirinya, nah ini mungkin bergumul entah dengan dirinya sendiri atau dengan keluarganya atau teman-temannya atau siapapun lah yang sedang dalam kondisi down gitu. Ada nggak yang Kak Helga bisa sampaikan buat mereka? Sebenarnya yang mungkin ini kalian pikir mungkin agak apa gitu berat atau gimana, kayak kalau aku bilang cari Tuhan gitu, itu mungkin biasa nyari Tuhan, tapi itu jawabannya. Karena I've been there gitu, aku udah pernah merasa gelap banget hidupku dan cahayanya cuma dari Tuhan doang. Jadi cari Tuhan, gimana cara carinya? Alkitab, membaca Alkitab. Kalau misalnya kalian merasa, aduh ini Alkitab bahasanya berat banget, Alkitab banyak versi teman-teman, oke, perlu dibuka pengetahuannya. Alkitab tuh banyak versi, ada bahasa Indonesia, iya sehari-hari, ada yang bahasa Inggris kalau kalian lebih nyaman sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga banyak lagi macam-macamnya. Enggak cuma yang Alkitab yang kalian pegang gitu, terjemahannya tuh banyak. Jadi
lihat berbagai perspektif. Kadang terjemahan itu kan beda-beda ya, nyentuh ke hati. Mungkin ada yang lebih nyaman. Kata-katanya yang kayak Kak Helga bilang, yang di Indonesia kayaknya biasa, pas bahasa Biasa, Inggris masterpiece gitu ya. iya. Jadi itu menarik banget. Di HP juga udah ada tuh. Kalian download aja. Terus habis itu ada terjemahannya beda-beda tuh. Kalian lihat. Nah itu bikin se-enjoy mungkin sama ngobrol terus sama Tuhan. Mungkin kalian masih nggak ngerti ini ngobrol sama Tuhan gimana caranya segala macam. Tapi nanti Tuhan yang bukain jalan, isi pikiran semua sama yang manis. Ada ayatnya, gue nggak tahu tuh ayatnya apa ya, di Ini berapa. akan ditampilkan di sini. Betenen. Baiklah editor, saya sendiri maksudnya. Iya, iya. Jadi ayat isi pikiran sama apa yang manis. Jadi kalau Pikirkanlah itu. misal pikirkanlah itu karena itu yang bakal terjadi. Kalau kalian ngerasa minder, no, you are not. Jangan merendahkan diri kamu karena you are God's masterpiece. Isi pikiranmu, sosial mediamu yang kamu follow, kalau bisa yang yang apa yang baik saja gitu loh. Jangan akun gosip atau apa yang kayak gitu itu kan kayak Tuhan tuh pengen ngomong sama kamu soalnya. Kalau misalnya kamu ngeliat nih, ih, ini temen gue pinter banget ya, dia bisa ini, dia bisa ini. Apa gue harus coba ya? Nanti tuh dari dalam diri kamu tuh ada yang ngomong kayak gitu. Apa gue coba ya gitu. Jadi ya itu sih sama coba. Coba, mantap. Begitu, coba, Tuhan buka jalan, Tuhan yang perlengkapi ya. Wow, thank you banget Kak Helga. Thank you Ya, banget buat sharing-sharingnya. sama-sama. Kita belajar banyak banget dari gimana Kak Helga dengan kondisi fisiknya pada saat itu salah satu faktor bikin Kak Helga down, insecure, tapi Tuhan bantu Kak Helga bangkit lagi dengan terus memperlengkapi dia dan membuka Kak Helga jalan-jalan untuk berkarya dan bahkan sekarang melayani di banyak tempat dan bisa berimpact buat banyak orang. Thank you so much Kak Helga. Thank you so much Kania. Kania ada di bawah. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk permenungan kami dan sharing dari Kak Helga. Kami bersyukur Tuhan kirimkan Kak Helga di tengah-tengah kami untuk membagikan kisahnya. Kiranya apa yang telah Kak Helga sampaikan, kisahnya, kesaksiannya, boleh menguatkan kami, meneguhkan iman kami, untuk terus bertumbuh di dalam iman, untuk terus berkarya, dan yang terpenting memegang sabda Tuhan sebagai pegangan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal baik yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Helga, terima kasih Kania. Terima kasih, Alex. Tuhan Yesus memberkati kita.